Sekarang ya, ejek-ejekan, olok-olokan, dimanapun itu bisa terjadi. Baik dari rumah itu sudah bisa terjadi. Bisa nggak di rumah? Ya kalau ada adik, kakak ya, kalau anaknya satu mungkin sudah akan terjadi. Mau ngejek siapa? Kalau anaknya satu. Ya. Tapi kalau anaknya banyak, ada adik, kakak gitu ya, nanti sengaja ngejek-ejekan ya. Itu baru di rumah. Kalau di rumah sudah seperti itu, di luar gimana? Ya, ya kita bisa bercanda, boleh bercanda. Ya, pokoknya jangan lewati batas. Ya, itu kalau masih di rumah, ada orang tua enak ditegur, dikasih tahu. Ini kalau anak-anaknya jangan teman-teman. Ya, kalau adiknya, ya adiknya juga kadang-kadang kan lebih ngeyel juga bisa. Ya saling diingatkan. Tetapi kalau di luar itu bahaya. Ya, kalau di luar ejek-ejekan akhirnya bisa apa adik-adik? Habis diejek bisa balas ejek. Ya, setelah balas ejek kalau nggak terima ngapain? Wah itu bahaya. Kadang-kadang main tangan, main kaki, bukan balik. Ya, jadi hati-hati ya. Mengejek atau mengolok itu bisa melalui kata-kata, tapi juga bisa kadang-kadang pakai gerakan ya. Bisa nggak pakai gerakan mengejek? Ya, bisa juga. Makanya hati-hati, apalagi kalau pengaruh dari barat, dari luar negeri itu kalau mengejek kadang-kadang pakai tangan ya. Tangannya apa yang diacungkan? Jempol. Nah, kalau jempol disebut nggak apa-apa ya, tapi yang lainnya, kita jadi sudah tahu, ya Om juga pernah ya naik mobil waktu itu di Jawa Tengah kalau salah, kurang lebih di Jawa Tengah itu ada pertigaan, Om lewat dia kiri santai aja, terus ada sepeda motor cepat ya, dia nggak mengalah, ya Om agak kaget, terus dia nyalip, ya sudah tak biarin loh. Perempuan adik-adik, dan jari tengahnya langsung ke Om. Ya, puji Tuhan, ya. Jadi seperti itu ya. Itu kalau orangnya nggak terima, ya ada yang nggak terima mungkin dikejar ya. Beberapa waktu lalu ada berita itu ya, bukan ngejek sih, mobilnya itu kacanya spion dipecah ya. Katanya kaca spionnya dipecah, terus langsung dikejar sama yang mobil itu. Sepeda motor yang ngecah kaca spionnya itu ditabrak, akhirnya meninggal. Yang meninggal namanya Moses ya, karena dia mengecah spion. Ya kadang-kadang kalau mengikuti emosi itu bahaya. Di rumah bisa bahaya, di luar apalagi ya. Jadi kita perlu hati-hati, dan sekarang banyak anak-anak itu suka bully ya. Jadi ngejek itu kadang-kadang bukan hanya spontan langsung, tapi juga melalui sosial media. Ya, bisa sosial media. Jadi kalau ngejek dulu mungkin pakai mulut atau gerakan, ya. Kalau sekarang itu, wah kalau pakai sosial media pakai tangan ketik aja, ketik. Dikiranya nggak apa-apa ya, tapi hati-hati. Jadi tangannya, jari-jari ini seperti mulut, ngetiknya macam-macam. Ya, hati-hati ya. Itu awal mulanya adalah dari mana? Jadi bisa keluar itu semua dari hati. Nah, artinya isinya apa? Artinya itu. Kalau isinya nggak suka, keluarnya yang ngomel-ngomel. Tapi kalau hatinya penuh sukacita dalam Tuhan, akhirnya yang keluar ya kata-kata yang indah, yang manis, yang memuatkan. Tapi kalau ya Om pernah ya beberapa waktu lalu melihat berita ya hati-hati ini buat juga yang dewasa. Lihat berita, kadang-kadang ada ketidakadilan, itu hati itu bisa ikut nangkal ya. Bapak Kepala sering ngomong ya, hati-hati. Nah, padahal nggak ngaruh kita, tetapi kita ikut-ikutan emosi. Ya itu nggak boleh juga. Ya nanti kita jadi dosa. Kita marah-marah, iblis masuk, wah rugi kan. Padahal yang diadu juga bukan kita. Ya,
Jadi hati-hati kalau membaca, mungkin adik-adik membaca, mendengar, melihat apalagi ya, melihat apa yang adik-adik isi itu nanti nggak sengaja akan tertumpah di dalam kata-kata adik-adik. Bahkan mungkin dalam mengetik, ya apalagi mengetik nggak suka sama ini, kadang-kadang dikatakan di status, ya statusnya apa kira-kira? Nggak suka orang yang seperti ini. Nah itu ngomongnya nanti ngomong tentang saudaranya, tentang yang lainnya baca, oh ini paling yang ini gitu. Jadi hati-hati itu tidak baik. Kita lihat di 2 Raja-Raja 2. 2 Raja-Raja 2 ayat 23 dan 24. Siapa yang sudah ketemu? Silakan baca. 2 Raja-Raja 2 ayat 23 dan 24. Maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu mencemooh dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Itu udah sama kan ya. Kadang-kadang manusia itu, ya itu contohnya itu belum selesai hanya ya. Om cuma kasih tahu, manusia itu bisa mau nggak mau tetap ikut ya. Daging ini karena lemah, jadi kadang-kadang suka ngikut, gampang ikut. Nah tapi hati ini kan bisa mengolah perlawanan, pertentangan atau pergumulan dalam hati, jangan sampai keluar dulu ya. Puji Tuhan, silakan dilanjutkan. Lalu berparinglah dia ke belakang, dan ketika ia melihat mereka, ditutupnya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik dari mereka 42 orang anak. Ya, puji Tuhan ya. Ini tentang Elisa, ya, dicemooh oleh anak-anak. Ya, anak-anaknya itu nggak sedikit, 42 orang anak. Ya, ini kadang-kadang Om jelaskan, kadang-kadang di dalam keluarga itu ada keluarga, nggak semua keluarga ya, itu berani mengatakan hamba-hamba Tuhan. Jadi hamba-hamba Tuhan itu yang ini kayak gini dinilai ya, kayak dinilai. Tetapi kalau nilainya bagus gak apa-apa. Tetapi kalau ada sesuatu unsur yang mengejek, merendahkan, nanti itu ngobrol di rumah, anak-anak diajak ngobrol seperti itu, ya kurang lebih akhirnya seperti ini. Anak-anaknya ini berani ngejek hamba Tuhan. Ya kita nggak boleh, meskipun dia hamba Tuhan benar-benar jatuh, tapi kita tetap anak Tuhan nggak boleh, karena firman Tuhan mengatakan ya jangan ribut masalah itu, tapi doakan, bukan untuk mengejek, bukan tambah beritakan. Nggak tahu hamba Tuhan itu ya, itu gini, bukan ya, itu nggak boleh ya. Jadi memang benar itu terjadi, tetapi kita bukan bagian kita untuk menilai, karena siapa tahu 1 minggu, 2 minggu kemudian dia sudah bertobat. Nah itu kata-kata kita akan jadi salah nanti. Ya, jadi hati-hati tentang mengejek ini, atau dikatakan sekarang yang lebih tren itu membuli, ya, membuli. Nah, di sekolah apalagi ngetren sampai ada anak itu sampai nggak kuat. Beberapa waktu lalu ada berita di Amerika ya, nggak kuat, dia diem aja. Ditanyain mamanya, gimana kabarmu? Baik, pulang baik ya, katanya baik-baik terus saja. Padahal anak orang punya, bukan anak orang miskin ya, tetapi keluarganya cukup kaya. Tapi dia nggak berani cerita sama orang tuanya. Pada suatu hari berjalan seperti itu, seperti biasanya. Ternyata dia di sekolah dibully ya, sampai kepalanya dikeplak atau ditonjok seperti itu ya. Mungkin 1 hari, 2 hari. Kalau setiap hari bagaimana jadi? Ya kadang-kadang sekolah di luar tidak seperti di Indonesia, kadang-kadang juga. Tapi kadang-kadang di Indonesia juga ada pelolosan juga ya. Jadi hati-hati. Ya akhirnya anak ini kasihan. Jadi
dia mengakhiri hidupnya sendiri ya, di sekolah. Jadi kok pulang-pulang ternyata dicari-cari di sekolah ya, agak nyelempit dia sudah meninggal ya. Itu yang terjadi. Jadi kita jangan suka mengejek, apalagi kita anak-anak Tuhan ya. Di luar sana itu juga diajarin ya, di sekolah misalnya, di sekolah diajarin kan tidak boleh mengejek, tetapi harus apa? Saling menghormati. Contohnya, contoh kecil, saling menghargai, saling menghormati. Dikasih PR, dikasih ulangan setiap itu, ya, PPKN itu. Kalau melakukan seperti ini, bagaimana? Ya itu diajari di sekolah, apalagi di gereja, ya. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Budayakan ya, jadikan hidup kita ini punya gaya hidup yang sehat sesuai dengan firman Tuhan ya. Contohnya saat ini kita bahas jangan suka mengejek ya. Kalau bercanda kecil-kecil itu boleh, tapi hati-hati nanti ada yang dikorbankan, nanti mantel ya, itu hati-hati. Tetap jangan teman-teman, tapi tetap dalam porsinya. Jadi adik-adik pasti ngerti kalau bercanda itu. Oh udah merasa nggak enak, ya itu jangan diteruskan, ya itu dalam bercanda. Nanti ya akhirnya bisa kelebihan akhirnya atau membuli ya. Yang satunya diejek terus ya. Nah kita lihat berikutnya Kejadian 19 ayat yang ke-14. Kejadian 19 ayat yang ke-14 dikatakan, membacakan ya. Nanti gantian ya. Habis itu nanti kalau ada ayat jadi ya. 14, keluar Allah lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuannya, katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal mantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ya, jadi ini tidak menghormati orang tua. Orang tua ngomong, seperti contohnya ya, oh ini apa ini, ya, seperti itu. Mungkin ada pernah mengalami seperti itu. Ini apa sih? Nah, seperti itu. Ya, jadi hati-hati ya. Dan ini posisi ini adalah posisi hidupnya dia terakhir ya. Dia nggak ikut, dia mati dilempar api dari langit ya. Ini tentang Sodom dan Gomora ya. Oh ini apa aja ya? Kamu keluar ya sudah. Akhirnya dia ya akan mengalami hukuman itu ya. Jadi kita harus hati-hati ya, karena akibat dari mengejek ya, aku ngolok, suka bully ya, kelihatannya oh biasa saja, habis tak kejek, habis tak bully sudah selesai. Tidak ya, karena Tuhan itu tidak tidur ya, dia hidup, Allah yang hidup, dia mengetahui. Misalnya kalau kekuasaan iblis itu, kalau kita tahu dia itu juga punya tingkatan ya, apalagi Tuhan ya. Jadi dia punya sistem yang sangat sempurna. Misalnya sekarang ya, manusia itu bikin CCTV, kamera di mana-mana. Apalagi kalau di Cina kita tahu ya, sekali disorot gini orangnya ini langsung tahu ini kerja apa, ini apa, videonya itu keluar semua. Jadi di Cina itu seperti itu. Kamu berkelakuan baik atau buruk itu semua sudah terlihat semua. Wah, luar biasa, seperti Tuhan. Jadi seperti kamu keluar itu dilihat seperti Tuhan lebih lagi. Tidak hanya tulisannya itu semua, sampai dalam hati dia lebih ajaib lagi ya. Dia lebih mengerti. Nah, jadi apa yang kita kerjakan itu semua tercatat, ya, tercatat semua, terekam semua. Ya, manusia bisa rekam CCTV kalau orangnya ada, ya. Tapi Tuhan, di mana kamu tidur, sembunyi, dimanapun, itu terekam semua. Bahkan firman Tuhan mengatakan, sejak dalam kandungan, itu sudah direkam sama Tuhan. Wah, luar biasanya Tuhan, ya. Direkam terus sampai meninggal. Beberapa ada orang bersaksi, orang meninggal, sebelum meninggal, dia lihat apa yang dia lakukan selama hidupnya. Keluar filmnya. Jadi kita punya film itu Tuhan rekam, kita tahu sendiri.
punya memori. Ya. Jadi manusia itu niru Tuhan, tapi Tuhan terlalu sempurna. Memori kita di otak, dan bahkan kita foto lensa. Sekarang kalau kita beli HP lensanya bagus-bagusan ya. Tapi kadang-kadang di foto kok nggak pas gitu ya. Misalnya beberapa waktu lalu Om kan dari Bali juga. Kintamani itu foto ya. Foto tentang matahari terbit ya, pagi-pagi sudah ke sana di foto. Oh ini bagus di foto. Cek. Loh ini kok kayak gini, oh HP-nya seperti itu ya. Itu HP yang bagus lagi. Cekrek dulu kok seperti ini. Jadi meskipun HP-nya udah bagus tapi hasilnya beda sama lensanya Tuhan. Lensanya Tuhan mana? Mata kita. Kita lihat, indah, bagus, luar biasa. Di foto cekrek lensanya HP buatan manusia. Ya lumayan bagus sih, tapi ya kok beda gitu loh. Misalnya ada mataharinya kecil, kita lihat itu sudah bagus. Tapi kalau di foto, kok kayak gini lucu nih kan? Seperti itu ya. Itu contoh ya, bahwa Tuhan kita luar biasa dan kita jangan suka mengolok atau mengejek ya. Kita lihat penyebab orang itu suka mengejek atau mengolok. Apa penyebabnya? Tahu nggak? Kan sering pasti tahu. Penyebab orang itu suka mengejek atau mengolok banyak ya, tapi Om kasih contoh beberapa. Mungkin yang pertama paling sering tidak suka sama orang itu ya, atau berbeda, tidak suka mulai ya. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan ya, kita nggak boleh nggak suka sama orang kan, kita harus mengasihi ya. Kalau salah kita harus ngampuni ya. Tapi kalau di luar itu nggak suka bisa dibully. Ya, yang kedua, mungkin ikut-ikutan. Kalau di luar itu kan biasa. Orang seperti misalnya kalau binatang ya, kita lihat binatang. Binatang akan meniru kan, meniru orang tuanya. Nah kalau misalnya ada anak jalanan, dia nggak pernah diajar, dia akan meniru apa yang ada di lingkungannya. Mau nggak mau dia melakukan apa yang di lingkungannya. Lingkungannya suka kalau di luar kadang-kadang jahat, suka merampas. Jadi akhirnya ikut merampas. Akhirnya dia juga ikut, dia merasa itu benar. Terus dikasih tahu, pokoknya nggak ketemu polisi. Wah ini yang repot ya. Jadi sambil jadi dilema ya. Makanya kejahatan akan meningkat karena dia tidak mengerti. Ya, apa yang dunia ajarkan, ya dia akan ikut. Nah, kalau adik-adik juga mungkin apa yang ada dibaca, ada dilihat, ada ditonton, itu kalau terus dimakan, kalau nggak disaring, oh ini jelek, ini baik. Kalau nggak disaring, dimakan terus mentah-mentah, nanti tiba-tiba kita punya kelakuan yang sama seperti itu. Loh, kok bisa gini aku ya? Ya, apa yang kamu makan, itulah kamu ya, dikatakan firman Tuhan. Jadi kalau makannya tontonan terus TikTok, terus ya TikTok juga ada yang bagus kalau firman-firman itu ya, ayat-ayat menguatkan. Tetapi kadang-kadang ada yang nyeleneh, ya kadang-kadang ada yang nggak sesuai. Apalagi kalau ada yang mirip-mirip firman Tuhan, tetapi pelan-pelan membelokkan ajarannya. Jadi hati-hati, adik-adik, semua disaring sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi adik-adik dalam hidup ini saringlah sesuai dengan firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan supaya tahu, jadi tahu saringannya yang mana. Kalau adik-adik nggak baca, maka nggak ngerti. Ya, kalau nggak ngerti tanya dulu boleh. Ya, disaring sesuai dengan firman Tuhan, maka apa yang kita lihat, kita tahu yang jelek, kita buang. Ya, yang jelek kita buang. Kadang-kadang dalam satu tontonan itu mana bisa kita lihat yang ini yang baik, ini yang jelek. Terus habis itu yang jelek orang juga nggak mungkin juga ya, seperti itu ya saja. Tapi adik-adik tahu intisari dari mungkin kalau nonton film ya. Tapi kalau sudah tahu judulnya tidak baik atau kadang-kadang ada yang ngasih tahu, kadang-kadang Tuhan kasih tanda, ini jangan tonton, ini jelek ya. Mari kita nurut saja. Gak nonton satu film nggak apa-apa, film yang lain masih banyak. Apalagi
kita bukan berpatokan pada film, nanti rohaninya bisa rusak. Ya. Makanya patokannya ada firman Tuhan, disaring sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga, penyebab orang itu suka mengolok atau mengejek itu ya tidak mengerti atau bodoh, ya nggak ngerti, ikut-ikutan itu seperti tadi ya. Dia yang ini melakukan apa, yang ini juga ikut, apalagi kalau dia kecil. Wah, itu bahaya. Apalagi kalau adik-adik jadi kakaknya, ada adiknya lagi, harus sadar diri, ya sadar diri, adiknya juga dinasehati. Kalau ada orang tua yang juga bisa menasehati. Kalau ada pada saat itu juga. Ya. Yang keempat, penyebab orang mengejek atau menolak, merasa lebih. Ya ini yang sering ya. Oh, aku paling hebat, misalnya seperti itu ya. Wah, aku paling pinter, umpan goblok ya seperti itu ya. Ngomongnya enak gitu ya. Tetapi hati-hati, terus mungkin tinggi kedudukannya, merasa sombong ya, di dunia kan seperti itu ya. Mungkin di dalam pekerjaan juga itu banyak yang seperti itu, apalagi kalau kedudukannya tinggi. Tapi kita anak-anak Tuhan tidak boleh, karena kita terus akan dinilai oleh Tuhan ya. Jadi hati-hati. Ini adalah contohnya paling gampang, itu orang seperti ini adalah Goliat. Ya memang dia bukan orang percaya ya. Contoh yang paling mudah ya Goliat ini ya, merasa paling kuat, paling hebat, paling tinggi ya, nggak ada yang bisa mengalahkan dia ya, maka omongnya ngawur ya. Mau melawan barisan tentara Tuhan. Dia merasa paling hebat, ternyata matinya kena satu batu saja. Nggak usah kalau Tuhan mau bunuh ya, meskipun pakai angin juga bisa ya. Tetapi ya itu semua karena sudah melalui campur tangan Tuhan ya, jadi terjadilah seperti itu. Jadi janganlah merasa lebih, karena manusia itu apa Pak? Manusia itu hanya apa saja. Ada kuat, sehat, yang pintar, tapi nanti kalau perutnya sakit udah nggak bisa mikir, aduh mikirin perut aja udah ya. Terus mungkin mau lombanya apalagi lari. Wah udah lari itu paling kenceng, biasanya suka juara satu ya, suka dapat medali emas. Mau lomba kakinya tantangan, waduh sudah mau lari lompat bisa ya. Ya, jadi kita harus sadar diri, jangan merasa lebih, terus gampang-gampang mulutnya ya menghina ya. Yang kelima penyebabnya adalah biasanya yang umum ya, waktu lalu mengatakan sara, yaitu suku, agama, perbedaan suku, agama, ras, dan antara golongan ya. Itu bisa menyebabkan ya, bisa ejek-ejekan, ololan, tapi kita tidak boleh. Bahkan firman Tuhan mengatakan kita itu harus menyatukan ya, bukan memecah belah. Tuhan Yesus mengatakan kalau engkau bersama aku ya itu berarti dia menyatukan. Tetapi kalau enggak bersama Tuhan, memecah belah, mencerai-beraikan ya. Mari kita menyatukan. Mungkin menyatukan itu tidak mudah jadi, tapi itu level rohani yang makin meningkat. Mungkin pertama percaya Tuhan, tapi ada egois. Tapi egoisnya pelan-pelan dibuang. Ya. Terus mulai bisa mengampuni, bisa menyatukan. Ya. Kalau mau menyatukan gimana kalau nggak bisa mengampuni? Kita mau menyatukan, nggak mungkin bisa ya. Jadi mari kita bertumbuh. Jadi hidup ini sambil umurnya bertumbuh, ada juga pertumbuhan rohani. Ya, jadi harus bertumbuh rohaninya. Ya, menurut keinginan Tuhan terus selalu. Seperti tadi kesaksian Om Daniel ya, harusnya tanya-tanya Tuhan. Mau kesini, mau balik sini. Kadang-kadang kalau sudah goto itu memang sulit. Meskipun tanya ada gak dengar suaranya. Ya. Kalau sudah goto bingung ya. Tapi makanya firman Tuhan mengatakan harus tenang.
Pada saat gopo kita pun harus tenang. Ya. Ada juga kesaksian karena hari ini itu liburan, banyak yang keluar kota ya, banyak yang liburan ya, kesaksiannya beda-beda. Tadi Ethan juga bersaksi. Ya, semua sudah dirancangkan. Seperti tadi Om Daniel sudah merancangkan. Ini sudah dirancangkan seperti ini. Ternyata selesai. Ethan juga. Mungkin orang tuanya sudah merancangkan. Ini habis sini mau ke sini. Ternyata kakinya anaknya sakit. Ya bukan jadi. Kemungkinan besar nggak jadi. Kalau enggak masa digendong. Ya. Begitu juga Om baru ini kan juga ke Bali. Itu juga sudah dirancangkan. Langsung pagi gelap-gelap itu berangkat dari rumah jam 5 sampai sana kemungkinan jam 3 pagi jam 4 ya. Memang kurang lebih sampai sana itu langsung ke Singaraja ke Lovina. Lihat apa Lovina? Lihat lumba-lumba. Dari sana langsung sudah terang, agak telat dikit ya, terus langsung lihat lumba-lumba. Puji Tuhan ya, ada lumba-lumbanya kelihatan. Naik kapal agak jauh, kurang lebih hampir 1 jam. Terus itu baru ketemu rame-rame, terus balik. Nah, itu terus hari berikutnya itu merancangkan mau ke taman safari Bali ya. Jadi di taman safari kita tahu kalau taman safari ya, kalau hujan gimana ya? Tidak bisa lihat ya. Jadi udah dirancangkan lumayan keras, ya ada sedikit dikit sampai sana derasnya minta ampun. Terus ini masuk atau enggak ini? Enggak jadi masuk, besok aja sambil berdoa. Ya, jadi masuk hari itu, besoknya itu hujan lagi sampai sana. Tapi anaknya berdoa dulu. Kamu ngapain? Tanya gitu. Ya aku berdoa dulu Pak. Puji Tuhan. Ya habis doa ya terang, jadi kita bisa masuk taman safari. Gak lama hujan, tapi ada hujan terang nggak seperti yang kemarin. Puji Tuhan masih bisa. Terus jadi semuanya itu cepat, nggak sesuai yang diperhitungkan. Terus ada yang mungkin akhirnya kita nggak bisa nonton ini karena hujan. Misalnya ada penunjukan harimau, akhirnya nggak bisa karena hujan. Pas duduk semua jam 2 kurang, dia bilang 10 menit lagi kita akan tampilkan. Terus nggak lama, 5 menit lagi kita akan tampilkan. Kurang 1-2 menit hujannya deras. Buyar semuanya. Puji Tuhan. Ya, jadi kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan kita. Yang penting kita bersyukur. Tapi terus ngomong gini ya. Agak kecewa ya kadang-kadang. Akhirnya gini. Akhirnya ngeliatnya sedikit. Tapi Om kasih tahu. Ya. Itu tahu. Kamu kan dari Surabaya, masih Indonesia ya. Ini banyak orang bule. Ya. Juga dari Cina, dari India, dari mana. Itu semua mengalami seperti itu. Nggak tahu masih mending dari situ dekat. Dari situ jauh. Udah buang biaya banyak. Ternyata seperti itu ya. Mari kita bersyukur ya. Kita belajar sama Tuhan, pimpinan Tuhan itu enak ya. Bersyukur ya. Meskipun diuji, dicoba ya, kalau sama Tuhan ya, tetap bersyukur. Itu tetap ada, dikatakan saldo sukacita. Sedih. Gak enak. Tapi hati ada saldo sukacita. Puji Tuhan ya. Terus bisa lihat seperti itu tadi. Kalau nggak bisa lihat ngomel-ngomel, tapi kalau bisa lihat kita ini padahal lebih loh, masih lumayan ini dari Surabaya, dari luar negeri ya apa itu ya. Uangnya udah keluar banyak, terus nggak bisa lihat ya. Puji Tuhan ya. Mari kita bersyukur ya. Ya, mari. Yang berikutnya yang ke-6 ya, tentang penyebab orang mengejek atau mengolok. Ini yang lebih nemen ya, orangnya nemen. Kadang-kadang sudah tahu salah ya, sudah tahu salah. Apalagi kita anak-anak Tuhan nggak boleh loh ya. Sudah tahu salah, tetap aja mau ngejek karena itu egonya terlalu tinggi ya. Ini sangat tidak dianjurkan ya. Nah, kalau ingat, mari kita bertobat. Ini lebih dalam lagi, sudah tingkatannya
kalau tadi masih nggak ngerti, tapi sudah ngerti masih dilakukan lagi, itu yang sangat tidak baik ya. Mari kita buka Mazmur 14 ayat yang ke-6 ya. Ini adik-adik yang baca ya. Ada yang sudah ketemu? Mazmur 14 ayat yang ke-6. Ya, amin. Jadi ngolok-ngolok ya, kadang orangnya itu di mana ya. Tapi kalau dia doa Tuhan, tolong mereka ini bahaya ya, itu berarti ngolok-ngolok ya. Kadang-kadang wah seperti itu. Padahal orang-orang yang biasa, tapi kalau di jalan Tuhan itu kayaknya nggak mau, tapi bahaya orang ini. Kalau sekarang banyak kata-kata apa yang lagi rame, nggak bahaya tapi hati-hati ya. Ya, kita sambung di Amsal 17 ayat yang ke-5. Amsal 17 ayat yang ke-5 membacakannya. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Ya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Wah, ini ya. Jadi kadang-kadang ada orang ngolok-ngolok orang miskin. Wah, kamu miskin. Ya, mungkin kotor atau apa gitu ya. Tidak menyenangkan. Hati-hati. Ini loh ayatnya. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Jadi kan menghina Tuhan. Wah, ini repot. Ya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Ini ayatnya ya. Mungkin ada yang senang. Oh, kapok, syukur gitu ya. Ya. Ini ayatnya. Tidak akan luput dari hukuman. Jadi berarti waktu gembira itu hati-hati. Dalam hati kan sudah bergumul. Kalau bergumul harus menang ya. Kalau ya doa sama Tuhan, jangan sampai terus benar-benar gembira karena orang itu celaka. Ini bahaya. Waktu menyetujui, waktu gembira, ini hukuman sudah ada, dikatakan tidak akan luput dari hukuman. Jadi hukuman itu nempel ya, atau di atas atau mendung. Jika firman Tuhan mengatakan mendung, tinggal hujannya saja. Wah, bahaya. Ini tentang ngolok-ngolok ya. Jadi hati-hati. Mengingatkan lagi, ngolok-ngolok itu bukan hanya mulut, kadang-kadang juga gerakan tangan, tetapi juga sekarang pakai sosial media ya. Tangannya ketik-ketik, itu juga bisa ngolok. Buat video juga bisa ngolok. Ya, kadang-kadang video ngolok-ngolok kan rame ya, viral ya. Ya, terus ya seperti itu. Mari kita baca Amsal 30 ayat yang ke-7. Amsal 30 ayat yang ke-7. Ya. Kita lihat juga Amsal 18 ayat ke-21. Ini Om yang membacakannya. Amsal 18 Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya. Jadi hidup mati itu dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya makan buahnya. Contohnya orang suka ngomong ngawur ya. Akhirnya bisa terjadi. Sering mendengar ya. Hati-hati loh mulutnya. Mulut ngomong hati-hati ya. Ya seperti itu. Ada beberapa waktu ada cerita, ada seorang adik dan kakak. Ya, karena adiknya nakal, kakaknya ini ngomong. Ya, waktu itu
adiknya lagi main yang lagi rame itu apa koin-koin itu loh. Dapat koin terus bisa dijual itu. Pernah dengar ya? Apa? Kalau ngomong apa? Chip, ya chip. Bukan chip. Main kayak ya kayak di HP itu nanti dapat koin. Namanya chip. Ya, itu nanti jual chipnya berapa? Waktu itu ada beberapa orang minta ke polisi karena chip itu nggak boleh dijual ya. Itu cuma game. Ternyata dijual. Ya akhirnya lagi rame kakaknya bilang kan, terus ada temennya yang datang, temennya ini anaknya polisi. Kakaknya bilang, tampon main. Ya tak lama adiknya masuk ya, bisa kena juga. Jadi hati-hati. Tapi kalau waktu ngomong itu kalau adiknya bertobat, ya akan lolos. Tapi kalau diteruskan, jadi kadang-kadang itu peringatan-peringatan yang kita dengar itu kita perhatikan. Kalau ada orang tua, apalagi kalau itu dipakai Tuhan atau hamba Tuhan, kita dengarkan saja, dengarkan. Kalau benar dari Tuhan pasti terjadi. Ya, jadi kita harus hati-hati, malah puji Tuhan. Berarti ini peringatan, meskipun itu nggak terjadi, misalnya kadang-kadang, tetapi membuat saya bertobat. Nah, seperti itu maka rohani akan makin baik. Ya. Contoh yang lain ya tentang ini. Amsal 18 ayat 21, hidup mati dikuasai lidah. Siapa suka memakannya akan makan buahnya. Kita lihat di 2 Raja-Raja 7 ayat 18 sampai 20. Ini ada ya. Ya, ini perwira. Perwira gagal ya. Namanya perwira, tapi matinya diinjak-injak karena makan buahnya. Seperti Amsal 18 ayat 21. Dia menghina. Yang dihina siapa ini? Yang dihina siapa? Yang dihina Tuhan. Ayat 19 membacakan ya. Pada waktu itu si perwira menjawab abdi Allah itu, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Ya, tetapi Elisa berkata, sesungguhnya engkau akan melihat dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. Ya, jadi jangan cepat-cepat deplak ya, orang Surabaya bilang ya, mulutnya jangan cepat-cepat deplak ya. Tapi harus dipikir hati-hati ya, kalau mengenai hamba Tuhan apalagi lebih serius lagi. Jangan buat main-main seperti tadi Elisa ya. Jololo yang mati 42 orang, itu beruangnya berapa tadi? Beruangnya cuma 2. Kira-kira kalau adik-adik pikir di imajinasi, beruang 2, orangnya itu 42. Kira-kira bisa lolos nggak sih 42 ini? Yang kena berapa harusnya? Ya kan beberapa saja ya. Yang lolos kan banyak. Tapi kalau hukuman dari Tuhan, wah repot. 42 ya kena semua. Jadi ingatkan, mari kita bersungguh-sungguh lagi dalam Tuhan. Ya, jangan mengolok-olok, apalagi kalau itu hamba Tuhan. Teman aja nggak boleh, apalagi hamba Tuhan. Ya, jadi kita harus hati-hati. Ini ayat 2 yang terakhir, belum terakhir, 2 yang terakhir. Yudas 1 ayat yang ke-8. Ini yang bacaannya.
Yuda 1 ayat yang ke-8. Namun demikian orang-orang 18, maaf. Yuda 1 ayat 18. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menurut hawa nafsu kefasikan mereka. Ya, ini. Jadi akhir-akhir zaman ya sekarang ini. Jadi kalau nafsunya ngomong seenaknya aja ya, pokoknya nggak mau tahu, kalau ngomong ya seperti itu tidak baik dan tidak boleh, jangan dicontoh. Kalau ada di keluarga, waktu ngomong-ngomong itu adik-adik ngomong, mungkin pelan-pelan nasihat itu bisa keluar, karena adik-adik juga dipakai Tuhan ya. Pak, Ma, ini nggak boleh ya gitu. Yang sopan ya, kalau nggak sopan ya nggak boleh juga ya, tetap yang sopan ya. Jadi atau adik-adik juga doakan. Jadi rumah tangga itu diberkati ya, tidak seperti tadi. Kemungkinan anak-anak yang tadi 42 itu ya keluarganya itu seperti itu, ngomongi hamba-hamba Tuhan. Jadi anaknya itu langsung ketemu hamba Tuhan berani, botak ya seperti itu ya. Itu nggak boleh ya, kayaknya lucu ya, makanya semua mungkin ketawa, akhirnya kena semua lah mbak ya. Kalau adik-adik dengar hari ini jangan ya, malah kita disuruh mendoakan. Ini ayat yang benar-benar terakhir ya. Amsal 4 ayat 23. Ada yang hafal? Kalau saya lihat hafal mungkin. Ya, membacakan yang terakhir ya. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang tadi Om sudah ngomong. Jadi jaga hati. Jadi semuanya itu dari hati. Ya, jadi kalau mau ngomong itu hati. Penuhi dengan segala sesuatu yang baik, yang manis, yang mulia, sedap didengar. Itu ada ayatnya ya. Itu kita lihat, kita tonton, ya itu semua sesuai dengan firman Tuhan, ya, yang baik. Tapi jangan yang sadis-sadis, yang jahat, ya, membohong, membunuh, ya dilihat terus. Akhirnya sama tiba-tiba itu ada, kan ada anak-anak nonton film kartun yang suka motong tangan, motong apa, terus mamanya, Ma, dibawa ke dapur, diambilin pisau, langsung dimarahin. Itu mamanya enggak ngaruh tontonannya anak-anaknya itu, repot, terus mau ngajari anaknya, rusak nanti itu masuk. Ya. Jadi yang sudah sekarang ada kan sudah mulai dewasa, ya remaja dewasa. Bisa mikir mana yang baik, yang jelek, yang jahat-jahat jangan ditonton, nanti kebiasaan jadi jahat. Ya, yang baik, yang kudus, yang mulia sudah didengar, pikirkanlah semuanya itu. Puji Tuhan, haleluya. Sampai di sini kita mau akhiri, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak dan Bapak surga yang akan syukur padamu kesempatan pada saat ini kami boleh mendengarkan sedikit renungan firman-Mu Tuhan, mengenai jangan mengolok-olok Tuhan ataupun mengejek Tuhan, tetapi boleh hati kami bersyukur padamu Tuhan, bersukacita menolong teman-teman, juga memimpin yang mungkin dalam masalah Tuhan, dalam Engkau semua Tuhan yang bercampur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, Kau berkati setiap anak-anak yang sudah hadir dan juga orang tua mereka semua Tuhan, Kau berkati Tuhan, segala kebutuhan Tuhan Kau mencukupi Tuhan, dan boleh pulang ke rumah tidak kurang suatu apapun karena anugerah, karena perlindungan dan berkat-Mu Tuhan, dan boleh berjalan terus bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami menaikkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada berita.